Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimatun Nurul Hasanah dari PGMIG. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu tauhid. Materi yang pertama yaitu tentang agama-agama di Indonesia. Banyak sekali agama-agama di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Istilah-istilah agama Yahudi, terdapat istilah agama yang berkaitan dengan agama Yahudi, baik literatur bahasa Inggris maupun literatur bahasa Arab. Di antaranya yaitu Hebrew atau Hebron, Ibrani, Israelitas atau orang-orang Israel, Children of Ismail adalah anak-anak Ismail. Kepercayaan agama Yahudi yaitu penganut agama yakin bahwa Tuhan Maha memberi hukuman. Mereka percaya bahwa Tuhan memberikan ajaran moral, spiritual, ritual, sosial, dan lain sebagainya. Agama Yahudi percaya orang yang banyak dosa akan dihukum oleh Tuhan. Agama Yahudi disebut dengan YHWH untuk menyebut Sang Ilahi sebagai rasa hormat mereka. Yang kedua yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama yang dikembangkan oleh Yesus dari Nazaret yang kita namai sebagai Nabi Isa. Kita juga sebut agama Kristen ialah agama Kristus. Mereka mengimani Yesus adalah YHWH atau Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Ia dipercaya membawa kabar gembira dan dia dikatakan seorang yang menebus dosa serta dia juga memperlihatkan kemukjizatannya. Ajaran agama Nasrani percaya akan Allah itu Bapa, Yesus Kristus sebagai putra Allah dan Roh Kudus, percaya bahwa Kristus telah wafat, turun ke alam barzah, bangkit dan naik ke surga. Percaya akan kekudusan gereja dan persekutuan orang-orang kudus. Yang selanjutnya yaitu pengikut agama Hanif. Agama Hanif adalah agama yang menolak perbuatan syirik dan menolak menyembah kepada banyak Tuhan selain Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim, pengikut Ibrahim pada zaman ini adalah semua orang dan kaum yang mengikuti ajaran atau suhuf Ibrahim dan mengikuti sunah-sunahnya. Sikap dan perilakunya termasuk di dalam perintah tidak menyembah berhala, menyembah pada Allah yang Esa, dan perintah bersunah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada periode ini sesuai ayat di atas, pengikut Ibrahim adalah orang-orang atau kaum yang mengikuti ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad mengikuti sunnah Ibrahim, salah satunya yaitu perintah tidak menyembah berhala namun menyembah Allah yang Esa dan perintah bersunah. Yang selanjutnya yaitu penyembah berhala adalah istilah merendahkan untuk pemujaan berhala, benda fisik seperti gambar kultus sebagai dewa atau praktik yang diyakini hampir pada ibadah, seperti memberikan kehormatan yang tidak semestinya dan memperhatikan bentuk-bentuk selain Allah. Yang selanjutnya yaitu agama Majusi, adalah agama yang disebutkan dengan Zoroaster atau Zarathustra yang kemudian dituhankan. Padahal mungkin saja dia hanyalah seorang nabi, namun hal ini belum dikonfirmasi. Dalam prakteknya, agama Majusi banyak melakukan penyelewengan, sehingga tidak mungkin dikembalikan sebagai kelompok kaum beriman. Agama yang selanjutnya yaitu agama Hindu, yang menjadikan Trimurti sebagai perwujudan dari keberadaan Tuhan. Trimurti atau tiga dewa tersebut yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Tiga fungsi ini dianggap tertinggi karena melingkupi proses keberadaan semua hal di alam semesta ini. Yang selanjutnya yaitu agama Buddha, suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh, dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Yang selanjutnya yaitu ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap ateisme. Dalam pengertian yang paling luas adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa ataupun Tuhan. Yang terakhir yaitu Islam. Secara bahasa artinya aslama, yang berarti taat, berserah diri.
Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Dan agama Islam inilah adalah agama yang terakhir, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua yaitu tentang sifat Allah. Allah telah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang menunjukkan dan sekaligus memberitahukan, menggambarkan, dan membuktikan kesempurnaannya. Allah SWT melakukan pilihan-pilihan sesuai kehendaknya untuk memberikan pahala atau memberikan siksa, mencipta atau tidak mencipta, memberi petunjuk atau tidak memberikannya. Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang layak baginya dan sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Begitulah Tuhan memberitahukan tentang dirinya kepada makhluknya. Apapun yang terdapat pada diri Allah dan keluar darinya adalah kehendak, kekuasaan, kesempurnaan, dan milik Allah yang Maha Suci. Itulah sifat Allah yang Maha Sempurna dan meliputi segala hal. Namun dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa Allah sama sekali berbeda dari dan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Dia Allah Maha Suci dan bersih dari segala penyerupaan dan pembentukan. Sifat Allah bukanlah zatnya, tetapi ia tidak dapat dipisahkan darinya. Jika dikatakan bahwa Allah itu Maha Melihat, berarti Allah melihat dengan penglihatannya, bukan dengan zatnya. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Menurut para ulama ilmu kalam, sifat-sifat wajib bagi Allah terdiri dari 20 sifat. Dari 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'aniyah. Yang selanjutnya yaitu sifat muhal. Sifat muhal adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah, dan sekiranya terdapat sifat tersebut dapat melemahkan derajat Allah. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah. Dari uraian berikut kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid ini berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Yang kedua yaitu hakikat tauhid. Adalah kewajiban seluruh muslim untuk mengesahkan Allah dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukannya sangat penting karena tauhid inilah yang merupakan pertama diciptakannya manusia, diutusnya Rasul, dan tujuan pokok-pokok kehidupan manusia. Tauhid dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang keempat yaitu tauhid sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim, yaitu menjadi landasan kuat dan dalam menjalankan segala aktivitas, baik aktivitas keagamaan maupun aktivitas dunia ini. Dengan tauhid, seorang muslim akan menjalani kehidupannya dengan tenang, tawakal, dan sabar. Oleh karena itu, tauhid merupakan modal dasar bagi suksesnya seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Materi yang ketiga yaitu materi tentang malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat. Malaikat yang wajib kita imani ada 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib kita imani yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Atid, Munkar, Nakir, dan Duan. Semua malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Di dunia ini kita diciptakan 2 alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Salah satu ciptaan gaib Allah adalah malaikat. Semua mempercayai adanya malaikat, akan tetapi mungkin ada perbedaan antara agama satu dengan yang agama yang lain. Beberapa perbedaan yaitu nama, hakikat, dan tugas-tugasnya. Di dalam Islam, mempercayai adanya malaikat adalah kewajiban orang-orang beriman, karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa malaikat menjadi perantara penyampaian firman-Nya kepada Rasul. Pengertian malaikat. Malaikat adalah salah satu ciptaan yang paling taat. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Macam-macam dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan Allah SWT membawa wahyu
atau menjadi perantara bagi Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail adalah malaikat yang diserahi Tuhan untuk mengatur turunnya hujan. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil adalah malaikat yang diserahi Tuhan untuk meniup sangkakala atau trompet sebagai isyarat kematian dan bangkitnya manusia dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Yang keempat yaitu Israel. Israel disebut juga dengan malaikat maut karena tugas malaikat Israel adalah mengambil nyawa setiap makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar adalah malaikat yang ditugaskan menanyai manusia di alam kubur. Yang selanjutnya yaitu malaikat Nakir adalah malaikat yang ditugaskan dengan mungkar yaitu menanyai manusia di dalam kubur. Yang selanjutnya yaitu malaikat Malik adalah malaikat yang ditugaskan menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan, malaikat yang ditugaskan menjaga pintu surga. Malaikat Raqib adalah malaikat yang ditugaskan mencatat semua amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid adalah malaikat yang ditugaskan mencatat semua amal perbuatan jahat manusia. Malaikat pembawa rahmat. Malaikat pembawa rahmat adalah malaikat yang bertugas menjemput ruh orang-orang yang beriman. Malaikat pembawa azab. Malaikat pembawa azab adalah malaikat yang bertugas menjemput ruh orang-orang kafir. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.